Reshuffle kabinet, copot menteri yang bikin gaduh oleh Miftahul Yusupati. Isu reshuffle kabinet merah putih di bawah Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka. Kali ini desakan datang dari berbagai kalangan, dari akademisi, pengamat politik, hingga masyarakat sipil. Namun, yang paling menjadi sorotan bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Prabowo merespon kegaduhan yang bersumber dari dalam kabinetnya sendiri. Sudah 7 bulan masa pemerintahan ini berjalan, cukup waktu bagi Presiden untuk mengevaluasi performa baru menteri. Bukan hal tabu jika kemudian muncul wacana perombakan, terutama jika kabinet justru menjadi sumber kerisauan publik. Analis komunikasi politik Henry Satrio menyentil pentingnya menjaga stabilitas internal pemerintahan. Dua indikator yang patut menjadi perhatian dalam evaluasi, menteri yang bikin gaduh dan yang gagal mengelola stakeholder. Contoh paling relevan adalah pergantian Menristek Dikti Satrio Brojonegoro yang diganti Brian Yuliarto. Usai disorot karena didemo pegawai sendiri dan kisruh soal biaya kuliah UKT. Tanda jelas bahwa Prabowo tak segan bertindak tegas. Kegaduhan yang datang dari internal kabinet bukan hanya memperkeruh opini publik, tetapi juga menciptakan ketidakefisiensian birokrasi. Menteri yang gagal mengomunikasikan kebijakan atau bahkan menjadi pusat kontroversi harus dikaji ulang keberadaannya dalam tim kerja Presiden. Desakan serupa juga datang dari Roky Gerung yang mendorong reshuffle total demi mengisi kabinet dengan energi baru. Kritik ini patut direnungkan, kabinet harus selaras dengan visi Presiden. Jika ada yang melangkah ke kiri saat Presiden berbelok ke kanan, maka koherensi pemerintahan terancam. Namun reshuffle bukan sekedar rotasi nama. Ini adalah pesan loyalitas bukan hanya kepada partai, melainkan kepada mandat rakyat. Menteri yang bekerja setengah hati atau sekedar mencari pijakan politik tak seharusnya diberi tempat. Sorotan juga mengarah pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kritik dari Iluni FKUI soal kebijakan yang dianggap kelewatan menunjukkan adanya jurang kepercayaan antara kementerian dan komunitas profesional. Jika tak ditanggapi dengan serius, kegaduhan ini bisa menjelma jadi krisis legitimasi. Di sisi lain, PDI Perjuangan disebut masih menikmati posisi strategis meski tidak secara formal berada di kabinet. Ketua DPR tetap dijabat Puan Maharani dan beberapa duta besar disebut masih terafiliasi dengan PDIP. Ini menandakan relasi Megawati Prabowo tetap terjaga. Namun hal itu seharusnya tak menjadi dalih untuk mempertahankan aktor-aktor politik yang justru menambah beban kinerja. Hak prerogatif Presiden memang mutlak, seperti diingatkan oleh Bahlil Lahadalia dan Prasetyo Hadi. Tapi hak tersebut datang dengan tanggung jawab besar, menjaga kepercayaan publik, merawat stabilitas politik, dan memastikan agenda pembangunan berjalan tanpa gangguan. Presiden Prabowo harus menjawab isu reshuffle ini dengan jernih, bukan dengan penyangkalan, apalagi pengabaian. Evaluasi rutin memang penting, namun publik menanti aksi bukan sekedar catatan. Kabinet harus kompak, bukan gaduh. Saat rakyat berharap solusi, jangan hadirkan kontroversi.